Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah tentang perjalanan Warijan. Kisah yang ditulis oleh Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini berjudul Akhir dari Keluarga Mbah Lurah Marto. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berhasil menyelamatkan Sulastri dan mengungkap semua kejahatan keluarga Mbah Lurah Marto, nama Warijan pun menjadi buah bibir di seluruh desa. Kabar keberaniannya menyusup ke sarang musuh dan mengalahkan ancaman besar bagi desa itu menyebar dengan cepat. Pak Joko dan keluarganya, terutama Sulastri, tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Warijan. Bahkan para sesepuh desa bersama warga berkumpul di rumah Joko untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka secara langsung. Para warga desa yang sebelumnya menjalani hari-hari dalam bayang-bayang ketakutan mulai merasakan kelegaan yang nyata dengan tumbangnya kekuasaan keluarga Mbah Lurah Marto. Kebebasan yang dulu hanya menjadi impian kini terasa begitu dekat. Kehidupan perlahan kembali normal. Meski luka-luka yang ditinggalkan oleh masa kelam itu masih membekas di hati mereka, namun di tengah rasa lega dan sukacita, ada rasa kagum dan hormat yang mendalam terhadap sosok Warijan. Di setiap sudut desa, cerita tentang keberanian Warijan terus diperbincangkan. Anak-anak kecil sering mendengar kisah itu dari orang tua mereka, membayangkan bagaimana seorang pemuda mampu menghadapi keluarga yang begitu ditakuti. Para sesepuh desa pun menyebut nama Warijan dengan penuh rasa syukur, menganggapnya sebagai titisan keberanian yang dikirim oleh Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan desa dari kehancuran. Pak Joko yang keluarganya menjadi pusat dari badai peristiwa itu tidak pernah lelah mengucapkan rasa terima kasih kepada Warijan. Ia sering terlihat berbincang dengan para tetua desa, memuji tekad dan pengorbanan pemuda itu. Sulastri yang akhirnya bisa kembali menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang ancaman, memandang Warijan dengan mata penuh rasa syukur. Ia tahu, jika bukan karena keberanian dan keteguhan hati pemuda itu, nasibnya mungkin akan jauh lebih buruk. Namun Warijan tidak membiarkan pujian-pujian itu mempengaruhi dirinya. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana, membantu warga yang membutuhkan, dan menyusun rencana untuk membangun kembali keharmonisan desa. Ketika warga memintanya untuk tinggal lebih lama, ia setuju, bukan karena ingin dieluk-elukan, tetapi karena merasa bahwa tugasnya belum selesai. Desa ini masih membutuhkan pengayoman dan bimbingan agar bisa benar-benar bangkit dari masa lalu yang kelam. Semoga saja semua permasalahan yang ada di desa ini benar-benar selesai, karena setahuku, Lurah Marto memang seorang penganut ilmu hitam sejati yang sedari muda terus memperdalam ilmu-ilmunya untuk kekayaan dan kejayaannya, ujar salah seorang sesepuh desa bernama Mbah Rangu. Saya juga berpikir seperti itu, Mbah. Saya masih khawatir dengan anak saya yang pernah dijadikan sinden oleh Mbah Marto bersama beberapa orang remaja putri lainnya, balas Pak Joko sambil menghela nafas panjang. Selain itu, kita juga tahu, jika saat ini Darjo menghilang entah kemana, besar kemungkinan dia akan membalas apa yang telah terjadi pada ayah dan kakeknya itu, ujar Mbah Rangu sambil menatap satu persatu orang-orang yang ada di rumah Pak Joko termasuk Warijan. Meskipun kekalahan keluarga Mbah Lurah Marto telah meredakan ketegangan sesaat di desa, tapi ternyata masalah belumlah sepenuhnya berakhir. Darjo yang malam itu menghilang dari rumahnya saat Warijan bersama beberapa pemuda menyerang, ternyata berhasil selamat meski mengalami luka dalam. Kekhawatiran yang diungkapkan Mbah Rangu dan Pak Joko seolah menjadi bayangan gelap di tengah rasa lega yang baru saja mereka rasakan. Nama Darjo terus disebut-sebut dalam percakapan warga, hingga menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan kembali dengan dendam yang membara. Sementara itu Warijan hanya diam mendengarkan, mencoba mencerna apa yang sebenarnya
menjadi ancaman berikutnya bagi desa itu. Darjo memang cerdas, tapi kecerdasannya sering disalahgunakan. Jika benar dia melanjutkan jejak kegelapan ayah dan kakeknya, kita harus bersiap-siap, karena kali ini dia mungkin jauh lebih berbahaya, ujar Mbak Rangu dengan wajah yang terlihat sangat serius malam itu. Pak Joko hanya mengangguk pelan, memikirkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Di sudut ruangan, Warijan yang awalnya hanya diam dan menyimak perbincangan itu, akhirnya angkat bicara. Saya juga menduga bahwa Darjo tidak akan tinggal diam. Jika ia berhasil melarikan diri, pasti ada rencana besar yang sedang ia susun. Tapi kali ini, kita tidak akan lengah. Saya akan mencari tahu keberadaannya, ujar Warijan yang membuat semua orang yang berada di rumah Pak Joko terdiam. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Semua orang tahu bahwa ancaman Darjo tidak bisa dianggap enteng. Dengan sisa-sisa ilmu hitam yang diwarisi dari ayah dan kakeknya, serta tekad balas dendam yang membara, Darjo dapat menjadi musuh yang lebih berbahaya daripada yang sebelumnya mereka hadapi. Sebaiknya, semua orang tetap waspada. Jangan terlalu senang dengan kekalahan Lurah Marto dan Supeno, pungkas Mbak Rangu malam itu. Beberapa hari setelah percakapan itu, kabar tentang kejadian aneh mulai beredar di desa. Ayam-ayam dan kambing milik warga ditemukan mati dengan luka-luka yang tidak wajar. Pohon-pohon di sekitar rumah keluarga Mbak Lurah Marto terlihat mengering mendadak, seolah-olah energi kehidupan di tempat itu sedang disedot. Warga mulai merasa ketakutan lagi, dan bisikan tentang kembalinya kekuatan jahat mulai terdengar di mana-mana. Berita tentang kejadian-kejadian aneh itu menyebar seperti api di tengah musim kering. Warga desa yang sebelumnya mulai merasa lega setelah kehancuran keluarga Mbah Lurah Marto, kini kembali dihantui oleh rasa takut. Di pasar, di sawah, dan di sudut-sudut kampung, pembicaraan tentang hal-hal ganjil itu mendominasi setiap percakapan. Tidak mungkin, ini hanya kebetulan, gumam seorang petani kepada temannya. Ayam-ayamku mati semalam. Aku menemukannya pagi ini dengan luka seperti dicabik-cabik, tapi tidak ada jejak hewan buas. Dan lihatlah, pohon-pohon di sekitar rumah itu, semua daunnya rontok dan batangnya seperti membusuk dari dalam. Pak Joko yang sejak awal menjadi pusat perhatian warga karena keterlibatan Warijan, merasa wajib menenangkan mereka. Ia mengundang beberapa sesepuh desa untuk kembali berkumpul dan membicarakan langkah-langkah yang harus diambil. Bersama Pak Joko dan para sesepuh desa, Warijan mendengarkan laporan-laporan itu dengan wajah serius. Ia tahu ini bukan fenomena biasa, karena energi yang dirasakannya saat menyusup ke rumah Mbak Lurah kembali terasa. Kali ini lebih gelap dan lebih mengancam. Kita tidak boleh mengabaikan tanda-tanda ini, ujar Warijan kepada Pak Joko dan beberapa orang yang berkumpul malam itu. Darjo mungkin sedang mencoba membangkitkan sesuatu. Ia pasti sedang melanjutkan ritual yang tertunda itu, Imbu Warijan menjelaskan. Kehancuran keluarga Mbah Lurah Marto mungkin menghentikan kejahatan mereka untuk sementara. Tapi Darjo adalah orang yang keras kepala dan penuh dendam. Kita harus bersiap untuk yang terburuk, balas Mbak Rangu yang duduk bersila di sudut ruangan sambil mengangguk pelan. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini, Mbah? Tanya Pak Joko, suaranya bergetar. Saya akan mencoba mencari keberadaan Darjo, jawab Warijan tegas. Tapi kita juga harus memperkuat pertahanan desa ini terlebih dahulu, baik secara fisik maupun gaib. Semua orang harus ikut terlibat, karena ancaman ini bukan hanya milik satu atau dua orang, melainkan masalah kita bersama. Warijan tahu jika dia harus bertindak cepat. Tetapi sebelum itu ia harus memastikan bahwa desa ini cukup kuat untuk bertahan. Karena jika Darjo berhasil menyelesaikan ritualnya, kehancuran yang ditimbulkannya mungkin jauh lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan oleh Mbah Lurah Marto. Dengan bantuan Ki Condrowongso, Warijan memulai pencariannya melalui meditasi mendalam. Ia mencoba menyusuri jejak energi yang ditinggalkan oleh Darjo. Energi itu sulit dilacak, tetapi perlahan-lahan ia merasakan sebuah titik gelap yang terasa seperti sarang kegelapan. Terletak jauh di hutan seberang desa. Akan tetapi ketika Warijan sedang mencari jejak energi gelap tersebut, tiba-tiba saja desa dibuat geger oleh jeritan beberapa orang perempuan desa yang mengalami kesurupan. Dan salah satu di antara perempuan-perempuan muda itu ada Sulastri yang terlihat mulai menari setelah beberapa saat dia kehilangan kesadarannya.
Mata Sulastri terpejam, wajahnya tanpa ekspresi, namun tubuhnya bergerak seolah mengikuti irama yang tidak terdengar oleh orang lain. Tarian yang ditampilkannya tampak anggun, tetapi ada sesuatu yang janggal. Gerakannya terasa tidak wajar, seperti dipandu oleh kekuatan yang tidak terlihat. "Tri, kamu kenapa, Nduk?" teriak Pak Joko yang mencoba mendekati putrinya. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, tubuh Sulastri mendadak melompat mundur seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi suara yang keluar bukanlah milik Sulastri. Suara itu berat, bergaung, dan mengandung nada ancaman. "Manusia-manusia lemah, kalian pikir bisa melawan kami ya?" ujar sosok yang ada di dalam tubuh Sulastri. "Bersiaplah menerima kehancuran kalian." Warga yang mendengar suara itu mundur dengan wajah pucat. Beberapa perempuan muda lainnya yang juga kesurupan mulai menari seperti Sulastri. Mereka membuat khawatir keluarga serta para tetangga terdekatnya. "Apa yang terjadi di desa ini?" keluh Pak Joko dengan wajah pucat dan ketakutan yang tampak semakin menguasainya. Warijan yang tengah menyusuri jejak energi gelap bersama Ki Condrowongso tiba-tiba berhenti di tengah langkahnya. Nafasnya tertahan sejenak, matanya menatap kosong ke depan. Suara bisikan gaib dari Lembu Wisa menggema di pikirannya, menyampaikan pesan yang penuh dengan urgensi. "Maaf Tuan, keadaan di sini semakin genting. Beberapa perempuan muda kesurupan termasuk Sulastri. Kau harus segera kembali sekarang juga, karena energi mereka akan dipakai untuk memanggil sesuatu yang besar dan berbahaya," bisik Lembu Wisa melalui telepatinya. "Kita harus segera kembali, Ki. Keadaan di desa lebih buruk dari yang kita duga," ujar Warijan kepada Ki Condrowongso. "Aku juga merasakan hal itu, Le. Kembalilah dulu, biar aku yang akan mencari dari mana asal muasal kekuatan tersebut." Tanpa membuang waktu, Warijan melesat dengan kecepatan penuh menuju ke desa. Sementara itu Ki Condrowongso pergi ke tempat yang diyakininya menjadi tempat dari sumber kekuatan yang kembali menyerang desa. Suasana di rumah Pak Joko dan beberapa rumah lainnya tampak kacau balau. Teriakan panik warga terdengar bersaut-sautan. Sulastri dan beberapa perempuan muda lainnya terus menari sambil berjalan ke lapangan desa dengan gerakan yang anggun tetapi menyeramkan. Wajah-wajah mereka kosong dan mata mereka tidak memancarkan kehidupan. Energi gelap membentuk pusaran di atas lingkaran mereka, membuat angin bertiup kencang. "Apa yang dikatakan Lembu Wisa benar," gumam Warijan yang tiba tepat ketika pusaran energi itu mulai memadat, membentuk bayangan hitam besar yang bergetar. "Mereka mencoba memanggil kekuatan yang lebih besar dari yang sebelumnya." Warijan maju dengan hati-hati, merapalkan mantra pelindung untuk mendekati Sulastri yang wajahnya terlihat mulai menyeramkan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada kekuatan yang berusaha mendorongnya kembali. Angin yang bertiup membawa aroma anyir dan suara bisikan yang menusuk telinga. "Sulastri, bertahanlah, Dek!" teriak Warijan mencoba menembus kegelapan yang menyelimuti gadis itu. "Kau lebih kuat dari kekuatan yang sedang menguasaimu. Lawan, Dek, lawan!" imbu Warijan sambil terus merapal mantra dalam hatinya. Namun apa yang dikatakan oleh Warijan tidak merubah apapun. Sulastri terlihat terus menari semakin liar, dan tidak lama kemudian terdengar suara yang keluar dari mulut Sulastri. Suara yang sangat menyeramkan yang membuat orang-orang bergidik ngeri mendengarnya. "Kau tidak akan menghentikanku, manusia kecil," ujar suara dari tubuh Sulastri. "Saat ini, ketakutanku sudah tidak terbendung lagi," imbu suara nenek tua yang terdengar serak dari mulut Sulastri. Warijan yang tahu jika yang dihadapinya adalah sosok makhluk gaib berkekuatan besar, mulai menyerang dengan ajian sindung geni. Ia meraih kantong kecil di pinggangnya dan mengeluarkan segenggam pasir pemberian sang guru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Dengan lantang ia membaca mantra, lalu melemparkan pasir putih tersebut tepat di depan Sulastri. "Maafkan aku, Lastri," bisik Warijan sesaat sebelum menggunakan ajian sindung geni dan memasukkan butiran pasir yang perlahan berubah memerah menjadi butiran debu yang memerah menyala dan terasa sangat panas. Tidak lama setelah itu tubuh Sulastri bergetar hebat. Suara jeritan panjang terdengar diikuti oleh keluarnya asap hitam dari tubuhnya. Dan beberapa detik kemudian gadis itu pingsan di pelukan Warijan, sementara pusaran energi di sekeliling mereka perlahan menghilang.
Hal yang sama juga terjadi pada keempat gadis lainnya yang mengalami kesurupan. Tubuh mereka tiba-tiba ambruk, tidak lama setelah Sulastri kehilangan kesadarannya. Warijan menghela nafas panjang, menatap tubuh Sulastri yang pingsan dalam pelukannya. Butiran pasir pemberian sang guru kini telah berubah menjadi abu, melayang-layang sebelum akhirnya menghilang terbawa angin. Ia tahu, ajian Sindung Geni yang baru saja digunakan adalah salah satu jurus pamungkas yang sangat kuat. Namun dampaknya juga berat bagi pengguna dan targetnya. Ki Condro Wongso yang tiba setelah Warijan melakukan serangan itu segera melangkah mendekat. Dengan tongkat kayu berlapis mantra di tangannya, ia memeriksa keadaan Sulastri dan keempat gadis lainnya. Kau telah mengusir energi kegelapan itu dari tubuh mereka, Le. Tapi ingat, ini hanyalah permulaan. Makhluk yang memanfaatkan mereka masih ada di luar sana, ujarnya dengan nada tegas. Warijan mengangguk lemah, keringat dingin membasahi wajahnya. Aku tahu, Ki. Energi gelap yang aku rasakan tadi lebih besar daripada sebelumnya. Sepertinya Darjo memang telah berhasil melanjutkan ritual yang dilakukan oleh kakek dan ayahnya, balas Warijan sambil menghela nafas panjang. Makhluk itu hanya menggunakan Darjo sebagai alat. Kalau kita tidak segera bertindak, seluruh desa ini bisa menjadi korban berikutnya. Sementara itu warga yang sebelumnya menyaksikan kejadian tersebut mulai mendekat. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Pak Joko yang sejak tadi tidak henti-hentinya memanjatkan doa, berlari menuju ke tempat Warijan dan Sulastri berada. Tri, bagaimana keadaanmu, Dok? Tanyanya dengan suara bergetar, menatap putrinya yang masih tidak sadarkan diri. Lastri hanya pingsan, Pak, jawab Warijan sambil menyerahkan Sulastri kepada ayahnya. Warga pun mulai membantu membawa gadis-gadis yang pingsan kembali ke rumah mereka masing-masing. Beberapa sesepuh desa mendekati Warijan. Wajah mereka tampak diselimuti kekhawatiran dan ketakutan. Namun juga ada rasa syukur yang terukir di sana. Matur nuwun, Mas Warijan, ucap Mbak Rangu dengan nada penuh hormat. Ini belum berakhir, Mbak. Yang terjadi tadi baru permulaan. Sepertinya Darjo memang telah berhasil membangkitkan kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan, balas Warijan yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. Setelah seluruh warga yang menyaksikan kejadian menakutkan tadi kembali ke rumah mereka masing-masing, malam itu desa menjadi sunyi. Hanya suara angin yang menderu membawa aroma samar dupa dan asap, sisa ritual yang baru saja terjadi. Di dalam rumah Pak Joko, Warijan duduk bersila di dekat tempat Sulastri berbaring. Ia menutup matanya, mencoba mencari jejak sisa energi kegelapan yang tadi menguasai tubuh gadis itu. Dalam keheningan malam, Warijan memusatkan seluruh indera batinnya. Nafasnya teratur, pelan namun dalam, seolah-olah mengalirkan energi ke setiap sudut tubuhnya. Di hadapannya Sulastri terbaring dengan wajah pucat, tetapi nafasnya mulai stabil. Warijan tahu, ini bukan hanya tentang menyembuhkan luka fisiknya, tetapi juga membersihkan jejak energi gelap yang mungkin masih bersembunyi di sukma gadis itu. Ia mengucapkan mantra perlahan. Suaranya bergetar halus menyatu dengan bunyi angin di luar. Cahaya keemasan mulai terpancar dari tubuh Warijan, memancar ke arah Sulastri. Sebuah lingkaran samar muncul di sekitar mereka, mengisolasi ruang dari pengaruh luar. Namun di tengah meditasinya, tiba-tiba saja Warijan merasakan kehadiran sosok makhluk gaib yang memiliki energi besar. Sesuatu yang gelap, dingin, dan penuh dendam berusaha menyusup ke dalam ruang energi itu. Ia membuka matanya sejenak, lalu berbicara dengan suara rendah namun tegas. Darjo, aku tahu kau ada di sana, ucap Warijan dengan tatapan tajam menembus kegelapan. Hentikan permainan ini. Kegelapan yang kau panggil hanya akan menghancurkanmu. Manusia bodoh, kau telah mengganggu jalanku dan juga keluargaku. Tidak ada tempat untukmu selamat dari malapetaka yang kau buat ini. Tunggu aku, kau tidak perlu mencariku, ujar suara dari sosok yang diyakini oleh Warijan adalah Darjo. Warijan merasakan tekanan hebat menyerang lingkaran energinya. Ia segera memperkuat pertahanannya dengan mantra perlindungan. Tetapi kekuatan itu terasa lebih besar daripada yang ia duga. Tidak lama kemudian sosok Ki Condro Wongso tiba-tiba muncul. Dengan tongkatnya yang bersinar terang, Ki Condro Wongso seolah tahu apa yang sedang dihadapi oleh Warijan kala itu. Kita tidak bisa membiarkannya datang ke sini, Le. Karena menurutku, kita akan kewalahan menghadapi kekuatan dari makhluk itu sambil melindungi orang-orang yang kemungkinan besar akan mendapatkan serangan juga.
ujar Ki Condrowongso setelah dapat mengusir energi hitam yang mencoba menyerang Warijan dan Sulastri. Sebaiknya kita mencari tempat yang jauh dari pedesaan agar kita dapat fokus menyerangnya. Warijan mengangguk setuju, meskipun hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Ia tahu bahwa Ki Condrowongso memiliki pengalaman yang jauh lebih luas dalam menghadapi kekuatan semacam ini. Dan usulan untuk menjauhkan pertempuran dari desa adalah langkah bijak demi melindungi para warga yang tidak bersalah. Baiklah Ki, aku akan ikut dengan rencana panjenengan. Tapi di mana tempat yang cukup jauh dan aman untuk kita bertarung tanpa membahayakan siapapun? Ki Condrowongso mengayunkan tongkatnya perlahan, menciptakan sebuah lingkaran cahaya di udara. Dari lingkaran itu muncul gambaran sebuah hutan lebat di kaki gunung, tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman. Di sana, Le, ujarnya sambil menunjuk sebuah gambar yang terbentuk melalui energi yang berasal dari tongkatnya. Hutan larangan di kaki Gunung Gading. Tempat itu memiliki energi alam yang cukup kuat untuk membantu kita menghadapi serangan mereka. Selain itu, lokasi itu jauh dari desa, jadi kita tidak perlu khawatir ada warga yang terluka. Warijan menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Kalau begitu, kita berangkat sekarang ke sana, Ki. Tapi bagaimana dengan Sulastri? Dia masih lemah dan saya tidak ingin meninggalkannya tanpa perlindungan. Aku telah memberi sebuah pusaka yang cocok kepada Lembu Wisa. Kini kekuatannya sudah meningkat lebih pesat. Jadi untuk saat ini Lembu Wisa dapat kita andalkan untuk menjaga desa ini, Le. Selain itu, aku juga sudah memanggil beberapa kawan dari bangsaku untuk menjaga rumah ini. Mereka akan melindungi Sulastri dan warga desa dari serangan apapun yang mungkin terjadi. Jangan khawatir. Balas Ki Condrowongso membuat Warijan merasa lega mendengarnya. Dengan keyakinan baru, Warijan segera bersiap. Ia pun berpamitan kepada Pak Joko dan Mbah Rangu untuk pergi mencari Dirjo yang menjadi sumber masalah di desa mereka. Berhati-hati di sana, Mas. Kami semua berdoa agar panjenengan berhasil dan bisa kembali dengan selamat, ujar Pak Joko sambil menggenggam tangan Warijan erat dengan matanya yang berkaca-kaca. Doa panjenengan dan seluruh warga adalah kekuatan terbesar saya, Pak. Saya tidak akan menyerah sebelum masalah di desa ini selesai dengan tuntas, balas Warijan mengangguk mantap. Lawanmu bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan batin. Jangan sampai emosimu dimanfaatkan oleh makhluk gaib itu, Le. Imbu Mbah Rangu yang duduk di sudut ruangan sambil memandang Warijan dengan penuh harap. Terima kasih atas nasihatnya, Mbah, balas Warijan sambil membungkuk hormat. Dengan restu dari para sesepuh desa dan warga yang menaruh harapan besar padanya, Warijan bersama Ki Condrowongso melangkah keluar dari rumah Pak Joko. Langit malam tampak gelap, tanpa bintang, seolah-olah ikut mencerminkan ketegangan yang melimuti desa itu. Setelah melalui portal gaib yang diciptakan oleh tongkat Ki Condrowongso, keduanya tiba di tepi hutan larangan. Suasana hutan terasa suram dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan lebat, menciptakan bayangan-bayangan aneh di bawah sinar bulan yang redup. Udara di sana dingin, menusuk hingga ke tulang dan keheningannya terasa tidak wajar. Ki Condrowongso menghentikan langkahnya sejenak, memandang sekeliling dengan mata tajam. Darjo dan sekutunya pasti sudah mengetahui keberadaan kita di sini. Hutan ini penuh dengan jejak energinya, Le. Warijan mengangguk. Ia merasakan aura kegelapan yang semakin pekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata mencoba merasakan arah yang tepat untuk menemukan Darjo. Mereka melangkah dengan hati-hati. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah hutan itu mencoba menghentikan mereka. Tidak lama Warijan dan Ki Condrowongso melangkah. Tiba-tiba suara geraman terdengar dari balik pepohonan. 4 sosok makhluk gaib berbentuk serigala dengan mata merah menyala muncul, memblokir jalan mereka. Makhluk-makhluk ini hanyalah pengalih perhatian, Le, kata Ki Condrowongso sambil mengangkat tongkatnya. Aku yang akan menangani mereka. Lanjutkan perjalananmu, Warijan, imbu Ki Condrowongso. Tapi Ki, tidak ada waktu untuk ragu, Le. Darjo adalah tanggung jawabmu. Aku akan baik-baik saja. Dengan berat hati Warijan menurut. Ia melanjutkan perjalanannya dengan cepat, meninggalkan Ki Condrowongso yang sudah mulai melantunkan mantra untuk menghadapi ratusan makhluk gaib itu yang sudah mengepungnya. Sementara itu semakin jauh Warijan melangkah, suasana hutan menjadi terasa semakin mencekam.
Tiba di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon tua, Warijan melihat sosok lelaki yang berdiri dengan pakaian hitam yang dihiasi raja-raja merah menyala. Di tangannya terlihat sosok tersebut memegang sebuah keris yang tampak memancarkan aura gelap. "Akhirnya kita bertemu juga," ujar sosok lelaki yang wajahnya terlihat sangar dengan amarah yang terlihat jelas. "Aku tahu kamu akan mengejarku, maka dari itu aku yang mencarimu," balas Warijan dengan penuh ketenangan. "Berhentilah sebelum semuanya terlambat. Semua masih bisa diperbaiki. Kembalilah ke jalan yang benar. Jangan biarkan dendam menguasaimu," imbu Warijan yang mencoba memberikan peringatan terakhir. Lelaki muda yang tidak lain adalah Darjo itu tertawa keras. Suaranya menggema di antara pepohonan sambil terus menatap tajam ke arah Warijan. Dia pun menghela nafas panjang sambil berkata, "Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja? Kekuatan ini sudah menjadi milikku dan aku akan menggunakannya untuk membalas kekalahan keluargaku." Tanpa berkata-kata lagi, Darjo pun langsung mengayunkan keris yang sudah terhunus di warangkanya. Dia memanggil pusaran energi hitam yang langsung menyerang Warijan dengan dahsyat. Namun Warijan sudah bersiap. Ia mengangkat tangannya sambil membaca mantra ajian Sindung Geni, menciptakan perisai api yang melindunginya dari serangan tersebut. "Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain, Darjo," ujar Warijan dengan nada tegas. "Aku akan menghentikanmu demi kebaikan desa." Pertarungan sengit pun dimulai. Kedua pria itu saling menyerang dengan kekuatan terbaik mereka, sementara hutan di sekeliling mereka menjadi saksi bisu dari pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Pertarungan antara Warijan dan Darjo semakin memanas. Suara ledakan energi dan raungan mantra memenuhi udara, mengguncang pepohonan yang melingkupi mereka. Warijan mengarahkan serangan api dari ajian Sindung Geni ke arah Darjo, menciptakan percikan cahaya yang mengusir kegelapan di sekitar mereka. Namun Darjo bukanlah lawan yang mudah. Dengan kerisnya yang bersinar, ia memutar pusaran energi hitam yang menyelimuti tubuhnya, menahan serangan Warijan. "Api kecilmu tidak akan cukup untuk mengalahkanku," teriak Darjo sambil melompat maju mencoba menghujamkan kerisnya ke arah Warijan. Warijan menghindar dengan sigap, namun ia dapat merasakan hawa dingin dan ancaman nyata dari senjata itu. Ia segera melafalkan mantra aji tapak geni yang menciptakan bola api yang melesat cepat ke arah Darjo. Ledakan pun terjadi hingga memaksa Darjo mundur beberapa langkah. "Jangan sombong, Darjo. Kekuatan gelapmu hanya akan menghancurkanmu sendiri," ujar Warijan yang terlihat mulai kesal. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat," balas Darjo sambil mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, memanggil sebuah bayangan besar yang muncul di belakangnya. Sosok itu adalah makhluk gaib berbentuk raksasa dengan mata merah menyala dan taring tajam yang menyeringai. Makhluk itu mengaum, menggetarkan tanah di bawah mereka. Warijan menarik nafas dalam, mencoba tetap tenang. Dengan cepat dia membaca mantra terakhir, memusatkan semua energinya ke dalam serangannya. Ajian Sindung Geni yang lebih besar pun menciptakan pusaran api yang melingkar di sekelilingnya sebelum melesat ke arah Darjo dan makhluk gaib itu. Serangan tersebut menghantam makhluk raksasa itu dengan keras hingga membuatnya mengeluarkan raungan keras. Namun Darjo yang mulai terdesak mulai mengayunkan kerisnya sekali lagi. Tapi kali ini gerakannya lambat dan mulai menciptakan energi besar yang membuat tempat mereka bertempur bergetar hebat. Warijan memperkuat pijakannya di tanah yang bergetar. Tubuhnya menegang menghadapi energi besar yang mulai terkumpul di sekitar Darjo. Cahaya kemerahan dari keris yang dipegang Darjo semakin memancar, menciptakan pusaran energi yang tampak tidak terkendali. Pepohonan di sekitar mereka roboh, tanah retak, dan suara gemuruh terus memekakan telinga. Melihat hal ini, Warijan tahu ia harus bertindak cepat. Ia memejamkan mata, menarik nafas panjang, lalu melantunkan mantra ajian Sindung Geni dengan energi yang paling kuat yang pernah diajarkan oleh gurunya. Tidak lama kemudian ratusan butiran bola api pun tercipta di sekelilingnya dengan cahaya yang lebih terang dan lebih besar. Bola-bola api itu menciptakan lingkaran cahaya merah yang memancar menyelimuti tubuhnya, seolah membentuk perisai api yang tidak tertembus. "Kalau begitu, ini adalah akhir dari segalanya, Darjo," bisik Warijan kepada dirinya sendiri sebelum mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan kedua tangannya, ia mengarahkan pusaran bola api tersebut ke arah Darjo. Pusaran energi milik Warijan dan Darjo pun akhirnya bertemu hingga menciptakan ledakan yang begitu dahsyat,
yang membuat langit di atas mereka memerah seperti fajar yang muncul sebelum waktunya. Suara ledakan menggema hingga jauh, membuat makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitaran hutan berteriak hingga musnah. Teriakan dahsyat pun keluar dari mulut Darjo saat energi Warijan berhasil menembus perlindungan gelapnya. Keris yang ia pegang bergetar hebat sebelum akhirnya pecah menjadi serpihan kecil, terlempar ke segala arah. Tubuh Darjo terpental ke belakang, terhempas ke tanah dengan keras. Energi hitam yang menyelimutinya perlahan menghilang, meninggalkan tubuhnya yang lemah dan tidak berdaya. Warijan berdiri dengan nafas tersegal-segal. Tubuhnya diselimuti asap tipis dari pusaran api yang mulai mereda. Ia berjalan perlahan ke arah Darjo yang kini terbaring tidak berdaya di tanah. Pandangan Darjo kosong, tapi ada kilatan penyesalan di matanya. Sudah cukup Darjo, tidak ada gunanya melanjutkan ini semua. Jalan yang kau pilih hanya membawa kehancuran, ujar Warijan dengan nada tegas. Namun belum sempat Darjo menjawab, tiba-tiba saja muncul sebuah energi besar yang membungkus tubuh Darjo, dan bersamaan dengan itu Ki Condrowongso pun melesat ke arah tempat Warijan berada. Ternyata kaulah yang ada di balik ini semua, Buto Edan, ujar Ki Condrowongso yang tubuhnya mulai memendarkan cahaya dan bersiap untuk merubah wujudnya serta mengeluarkan seluruh energinya untuk menghadapi sosok Buto yang energinya telah membungkus tubuh Darjo. Tubuh Darjo mulai melayang, diselimuti oleh energi gelap yang semakin pekat. Mata Darjo yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan, kini terlihat memerah dan menyala. Bersamaan dengan itu, dari tubuhnya terdengar tawa menggelegar yang bukan miliknya. Energi besar itu mengguncang tanah di sekitarnya, menciptakan aura mencekam yang menyelimuti hutan. Kau pikir aku akan pergi begitu saja, Condrowongso? Aku, Buto Edan, akan menuntaskan dendamku melalui tubuh ini. Suara itu menggelegar membuat pepohonan di sekitarnya bergetar dan angin dingin berembus kencang. Ki Condrowongso pun langsung merapatkan tongkatnya ke tanah. Sebuah lingkaran cahaya muncul di sekitar tempatnya berada bersama Warijan, melindungi mereka dari energi hitam yang menyerang seperti badai. Buto Edan, saat ini kau berurusan denganku. Pergilah atau kau akan aku buat binasa, ujar Ki Condrowongso. Tidak lama kemudian tubuh Ki Condrowongso mulai berubah, memancarkan cahaya keemasan. Tongkatnya memanjang dan berpendar, membentuk simbol-simbol kuno yang berputar di udara. Sementara itu Buto Edan yang sepenuhnya menguasai tubuh Darjo mengerahkan energi hitam yang menciptakan wujud raksasa dengan kepala besar dan taring yang mencuat. Aku adalah penguasa kegelapan, kalian tidak akan bisa melawanku, teriak Buto Edan melesatkan gelombang energi hitam ke arah mereka. Pertempuran antara dua makhluk gaib bertubuh raksasa pun pecah. Ki Condrowongso yang memiliki energi besar langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Suara gemuruh mengguncang hutan saat pertempuran antara dua makhluk gaib bertubuh raksasa pecah. Ki Condrowongso dalam wujud raksasa bercahaya keemasan melangkah maju dengan tongkatnya yang memancarkan sinar terang seperti kilat. Setiap gerakannya membawa kekuatan alam yang seolah-olah menggema melalui pepohonan dan tanah. Buto Edan yang menguasai tubuh Darjo berubah menjadi sosok raksasa hitam pekat dengan mata merah menyala. Taring besar dan cakar tajam menambah aura menakutkan yang memancar darinya. Energinya yang gelap terasa mencekam, membuat udara di sekitarnya terasa berat dan beracun. Ki Condrowongso memulai serangan dengan menghentakkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang cahaya yang mengalir cepat ke arah Buto Edan. Gelombang itu menghantam tubuh hitam besar tersebut, memaksa Buto Edan mundur beberapa langkah. Namun Buto Edan segera mengayunkan cakarnya, mengirimkan gelombang energi hitam yang melawan cahaya terang Ki Condrowongso. Aku tidak akan membiarkanmu merusak kehidupan manusia lebih lama lagi, Buto Edan, teriak Ki Condrowongso sambil mengangkat tongkatnya tinggi, menciptakan pusaran angin bercahaya. Buto Edan hanya tertawa keras, suaranya menggema hingga ke kejauhan. Kau terlalu jumawa, Condrowongso. Kekuatanmu tidak akan cukup untuk mengalahkanku sekarang. Serangan demi serangan bertukar dengan kecepatan luar biasa. Kilatan cahaya dari tongkat Ki Condrowongso bertarung sengit dengan pusaran energi hitam yang terus dikeluarkan oleh Buto Edan. Tubuh raksasa mereka saling berbenturan, menciptakan getaran hebat yang merobohkan pepohonan di sekeliling mereka. Di tengah pertempuran, Ki Condrowongso menyadari bahwa kekuatan Buto Edan tidak hanya berasal dari energi hitam, tetapi juga dari rasa dendam yang dalam. Aku membutuhkanmu, Le, untuk memusatkan serangan ke inti energinya, sementara aku akan membuka celah untuk seranganmu itu,
ujar Ki Condrowongso kepada Warijan melalui telepatinya. Warijan yang masih berjuang untuk tetap waspada mengangguk dengan tegas. Ia mulai membaca mantra ajian Sindung Geni dan mengumpulkan butiran debu yang berubah menjadi butiran bola api yang menyala terang di kedua tangannya. Melihat hal itu, Buto Edan meraung marah dan berusaha mengalihkan perhatiannya kepada Warijan. Namun Ki Condrowongso dengan cepat menghentikan Buto Edan. Dengan satu gerakan, ia menciptakan jaring cahaya besar yang melingkari tubuh raksasa hitam itu dan menahannya di tempat. "Sekarang, Le!" teriak Ki Condrowongso kepada Warijan. Warijan melompat ke udara dan melemparkan butiran bola api besar ke arah Buto Edan yang sedang terkunci. Bola api itu menghantam dengan keras, menciptakan ledakan besar yang memancar hingga ke seluruh hutan. Raungan Buto Edan menggema, suaranya penuh rasa sakit dan kemarahan. Namun kekuatan Buto Edan belum sepenuhnya hilang. Dengan tenaga terakhirnya, ia merobek jaring cahaya Ki Condrowongso dan meluncur ke arah Warijan dengan cakarnya yang besar. Warijan berusaha menghindar, tapi sebelum cakar itu menghantamnya, Ki Condrowongso melompat di antara mereka, menahan serangan tersebut dengan tongkatnya. Ki Condrowongso mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan Buto Edan. Tongkatnya terlihat bersinar semakin terang, memancarkan cahaya yang menusuk kegelapan. Dan dalam satu gerakan terakhir, ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, hingga menciptakan ledakan cahaya besar yang menyelimuti seluruh hutan. Raungan Buto Edan terdengar untuk terakhir kalinya sebelum tubuh raksasanya menghilang dalam kepulan asap hitam yang memudar. Ketika debu dan asap menghilang, Ki Condrowongso berdiri di tengah kehancuran dengan nafas yang berat tapi penuh kemenangan. Di tengah hutan yang telah porak-poranda oleh pertempuran sengit itu, tubuhnya perlahan berubah dan memancarkan sisa-sisa cahaya yang perlahan meredup seiring dengan energi besar yang mulai surut dari tubuhnya. Suasana sekitar menjadi hening, hanya terdengar desiran angin yang membawa aroma kayu terbakar dan tanah yang hangus. Warijan bergegas mendekati Ki Condrowongso, matanya dipenuhi rasa lega sekaligus kekhawatiran. "Ki, kau berhasil!" ujar Warijan dengan nada lega, meskipun ia bisa melihat betapa lelahnya Ki Condrowongso. "Kegelapan itu telah pergi, Le. Buto Edan telah musnah," balas Ki Condrowongso sambil tersenyum. Setelah pertempuran besar itu, Warijan dan Ki Condrowongso pun kembali ke desa. Sesampainya di desa, suasana langsung dipenuhi oleh suara-suara kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Pak Joko, Mbah Rangu, para sesepuh desa, serta beberapa warga yang berkumpul segera menghampiri Warijan dan Ki Condrowongso. Wajah mereka menunjukkan campuran rasa lega dan cemas. "Bagaimana, Mas? Apakah semua sudah selesai?" tanya Pak Joko dengan nada penuh harap. "Ada sosok buto yang menguasai Darjo, Pak, tapi sosok tersebut sudah dimusnahkan. Namun Darjo sendiri, dia tidak lagi ada di antara kita. Kekuatan gelap yang merasukinya telah menghancurkan tubuh dan jiwanya." "Syukurlah, kau berhasil menyelamatkan desa ini dari kehancuran, Nak Warijan," balas Mbah Rangu, yang raut wajahnya terlihat mulai dapat tersenyum. Mengetahui semua permasalahan di desa telah benar-benar selesai, seluruh warga merasa lega. Beban berat yang selama ini menghantui kehidupan mereka perlahan sirna, digantikan oleh suasana damai dan tentram. Kehadiran Warijan yang menjadi pelindung sekaligus pahlawan membawa angin perubahan yang sangat berarti bagi desa kecil itu. Tidak hanya menghapus ancaman yang membayangi, tetapi juga mengembalikan harapan yang sempat hilang. Para warga mulai kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Ladang-ladang yang sebelumnya terbengkalai karena rasa takut kini mulai digarap kembali. Anak-anak kembali bermain riang di halaman rumah, dan suara tawa serta canda kembali menghiasi desa yang sebelumnya hanya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Semangat gotong royong yang sempat memudar mulai bangkit lagi. Warga bersama-sama memperbaiki rumah, jalan desa, dan membersihkan lingkungan, seolah-olah menyapu bersih jejak kegelapan yang pernah menyelimuti mereka. Warijan meski merasa lega tetap memperhatikan keadaan desa dengan seksama. Ia memilih tinggal beberapa waktu lagi untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar aman. Bersama dengan Ki Condrowongso, ia membantu warga memulihkan kehidupan mereka, memberikan petunjuk tentang bagaimana menjaga keseimbangan energi di sekitar desa. Ia juga mengajari beberapa warga kepercayaan dasar tentang melindungi diri dari ancaman gaib, memberikan mereka kepercayaan diri untuk menghadapi masa depan. Hari-hari pun berlalu, dan desa itu kembali menjadi tempat yang penuh kehangatan. Ritual-ritual tradisional dihidupkan kembali.
bukan sebagai sekedar kebiasaan, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan alam. Para sesepuh desa menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada generasi muda, agar kejadian yang menimpa keluarga Mbah Lurah Marto tidak pernah terulang lagi. Warga desa semakin menghormati Warijan, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang sederhana. Namun ia tidak menginginkan pujian berlebihan. Baginya, apa yang dia lakukan adalah kewajiban untuk melindungi mereka yang membutuhkan. Saat fajar menyingsing suatu pagi, Warijan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Dengan berpamitan kepada warga, ia meninggalkan desa itu dengan hati yang tenang, yakin bahwa kedamaian akan terus terjaga. Warga mengantar kepergiannya dengan doa dan harapan. Sementara Warijan melangkah perlahan, membawa pengalaman dan kenangan yang akan terus ia simpan. Meski telah pergi, nama Warijan tetap menjadi bagian dari cerita rakyat desa itu. Diceritakan turun-temurun sebagai lambang keberanian, pengorbanan, dan kemenangan melawan kegelapan. Desa kecil itu yang dahulu penuh dengan ancaman, kini berdiri kokoh sebagai tempat yang damai, dilindungi oleh semangat gotong royong dan nilai-nilai kebajikan yang tidak pernah pudar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.